Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Widianti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi dengan NIM P13374311119062. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai identifikasi bakteri pada bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Berikut penjelasannya. Untuk identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani, saya menggunakan jurnal dengan judul Identifikasi Bakteri Patogen pada Olahan Daging Sapi Penyebab KLB Keracunan Pangan di Temanggung pada tahun 2018 oleh Nur Ahmad Rudin, Naufal Kozi Aditya Perdana, Ninda Nur Amalia, dan Suliati Rohmah. Kejadian luar biasa keracunan pangan menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013 adalah suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. Salah satu penyebab dari keracunan yaitu bakteri patogen. Contoh bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit pada manusia adalah E. coli, Shigella, kemudian ada Vibrio cholera, Streptococcus pneumoniae, kemudian Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Campylobacter sp, Salmonella, kemudian Taenia solium, dan Mycobacterium sp. Kasus KLB keracunan pangan yang terjadi di Bonjar, Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli 2018 dengan korban sebanyak 42 jiwa dan mengancam 950 penduduk. Kejadian tersebut diduga disebabkan karena makanan berupa daging sapi yang direbus dan bumbu yang disajikan saat pesta rakyat. Untuk itu, identifikasi bakteri patogen sangat penting untuk mengantisipasi terhadap risiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan bakteri patogen di masyarakat. Penelitian yang dilakukan berdasarkan jurnal tersebut yaitu dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 27 Juli pada tahun 2018. Adapun alat yang digunakan antara lain PSC, salam Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, neplometer, BD tonik, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Bahan yang digunakan adalah sampel dari olahan daging sapi, PHI, Celanide broth, APW, PSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS, kemudian ada ID broth, dan antiserum H7. Adapun langkah kerja yang dilakukan pada penelitian tersebut, yang pertama yaitu preparasi dan inokulasi sampel pada media pengkaya. Yang kedua, inokulasi pada medium selektif. Yang ketiga, inokulasi bakteri tersangka pada PHI. Yang keempat, uji penegasan pada medium selektif. Yang kelima, uji biokimia. Keenam, tes antisera E. coli. Yang ketujuh, analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, inokulasi sampel dari daging sapi dilakukan pada medium PHI, Celanide broth, dan APW. Koloni bakteri pada medium pengkayaan diinokulasi pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan secara spesifik. Pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB, kemudian daging bumbu pada medium CR dan MC. Bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik, kemudian pada CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru, dan pada MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Bakteri E. coli menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap
atau violet dan berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging bumbu dan rebus di medium MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning. Pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar dan berwarna putih hingga abu-abu. Pertumbuhan koloni Salmonella sp dan Vibrio cholera negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Hasil dari pertumbuhan koloni bakteri yang positif diinokulasi pada medium BHI untuk pengkayaan jumlah koloni bakteri sebelum dilakukan uji penegasan. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni yang positif ditandai dengan karakteristik koloni yang berwarna ungu dan berkabut pada medium MC. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus yang pertama dan pada daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning, sementara pada daging rebus ulangan yang kedua bersifat negatif pada medium MSA. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih hingga abu-abu. Yang selanjutnya yaitu dilakukan uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD Poinik. Sampel daging rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus ceri, BT, dan Staphylococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Selanjutnya yaitu tes antisera, di mana tes ini digunakan untuk mengidentifikasi patogenitas dari E. coli pada sampel daging sapi. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan, batas maksimum cemaran E. coli pada produk olahan daging adalah 10 koloni per gram. Koloni E. coli pada sampel yang telah melebihi dari batas ambang maksimum yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya KLB di Temanggung. Kontaminasi E. coli pada sampel daging sapi dimungkinkan disebabkan ketika pengolahan makanan, baik saat penjamahan makanan, sumber air, maupun faktor lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KLB keracunan pangan yang terjadi di Temanggung pada tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus ceri pada sampel daging sapi rebus dan bakteri E. coli pada daging bumbu. Nah, selanjutnya mengenai identifikasi bakteri pada bahan pangan nabati. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Sayuran Bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar oleh Andi Aulia Warshidah. Minimnya penerapan teknologi produksi dan penanggulangan pasca panen sayuran dengan tingkat kontaminasi yang tinggi mengakibatkan mutu yang tidak konsisten. Jenis kontaminasi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah mikroba, logam berat, dan residu pestisida. Kontaminasi pada sayuran dapat berasal dari penyemprotan atau air irigasi yang tercemar oleh limbah, kemudian tanah, dan kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk. Mikroba yang sering mencemari buah dan sayur dan terdapat pada air irigasi yang tercemar antara lain E. coli, Salmonella, dan Shigella sp. Resiko cemaran akan semakin tinggi ketika tanaman tersebut berada di dalam tanah atau di dekat tanah, seperti halnya dengan bayam. Bayam sendiri memiliki kandungan protein, kalsium, dan besi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kubis dan selada. Dalam perkembangannya, potensi lahan untuk tanaman sayuran di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar,
Untuk bayam sangat tersedia akan lahan, kemudian air, cahaya. Umumnya, bayam sangat memerlukan air dalam pertumbuhan dan perkembangannya, karena tanaman tidak dapat hidup tanpa air. Nah, untuk itu dibutuhkan perawatan yang baik agar dapat menghasilkan produk yang banyak. Berdasarkan jurnal, dalam penelitian tersebut menggunakan metode observasi laboratorik yang mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari penelitian dengan sejelas mungkin. Dalam hal ini, mengenai isolasi dan identifikasi bakteri pada sayur bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Subjek populasi adalah semua sayuran bayam yang diperjualbelikan oleh 8 pedagang yang berada di Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Sampel diambil pada sore menjelang malam hari dengan menggunakan metode proposive sampling dengan kriteria bayam hijau, masih segar, dan terlihat bersih. Dari penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa sampel bayam dengan sebanyak 2 gram yang dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 18 ml lactose fruit yang kemudian dihomogenkan dan diinkubasi selama 24 jam menunjukkan adanya kekeruhan dan perubahan warna. Hal ini mengindikasikan bahwa pada bayam tersebut terdapat bakteri. Kemudian dilakukan isolasi dan identifikasi. Lactose fruit diambil menggunakan ose, kemudian diinokulasi pada media SSA, EMBA, McConkey, lalu diinkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, lakukan pengamatan. Dari hasil pengamatan, koloni yang terbentuk pada media SSA, EMBA, dan McConkey berwarna kuning dan berbintik. Setelah itu dilakukan uji TSIA atau Triple Sugar Iron Agar, di mana uji ini merupakan diferensial medium untuk golongan Enterobacteriaceae dan non-fermented Bacil gram negatif lainnya. Kemampuan bakteri memfermentasi dextrose dan laktosa serta kemampuan memproduksi hidrogen sulfit adalah merupakan dasar untuk mengetahui jenis bakteri tertentu dan pertumbuhannya dalam medium ini. Adapun sifat pertumbuhan bakteri pada TSIA. Yang pertama yaitu lereng kuning, dasar kuning tanpa H2S. Yang kedua, lereng kuning, dasar dengan H2S. Yang ketiga, lereng merah, dasar kuning dengan H2S. Dan yang keempat, lereng merah, dasar kuning tanpa H2S. Serta yang kelima, lereng merah, dasar merah, dan tidak ada perubahan warna. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pewarnaan gram, di mana diambil koloni pada media SSA dengan ose, kemudian ratakan pada kaca objek, fiksasi preparat dengan melewatkan di atas api sebanyak 8 hingga 10 kali dan dinginkan preparat pada suhu ruang. Untuk pewarnaan gram yang pertama dilakukan dengan preparat ditetesi dengan larutan gentin violet lalu didiamkan selama 3 menit. Kemudian dibilas dengan menggunakan air mengalir. Kemudian teteskan lugol dan diamkan selama 1 menit. Kemudian bilas dengan menggunakan air mengalir dan teteskan alkohol 96% dan dibilas dengan menggunakan air mengalir. Teteskan safranin, diamkan selama 40 hingga 50 detik. Kemudian bilas dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan dengan tisu, lalu teteskan minyak imers sebanyak 1 tetes dan lihat di mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Hasil yang didapatkan berupa bakteri gram negatif yang ditandai dengan berwarna merah dan berbentuk batang. Terakhir dilakukan uji biokimia dengan uji yang pertama yaitu uji citra dan berwarna biru serta bersifat positif.
Pada uji urea menunjukkan hasil yang negatif dan tetap berwarna ungu. Pada uji LIA menunjukkan hasil yang negatif dengan warna tetap ungu. Pada uji methyl red menghasilkan hasil yang negatif dan warna tetap kuning. Jika uji tersebut positif, maka akan terjadi perubahan warna dari kuning keemasan menjadi kuning muda. Hal ini menandakan bahwa bakteri membentuk asam dari fermentasi methyl red. Komposisi dari medium methyl red adalah media kaldu yang mengandung pepton, sulfur, dan glukosa. Dari kandungan inilah bakteri mengurai methyl red untuk proses metabolismenya. Pada uji Voges-Prosker hasilnya negatif dan ditunjukkan dengan warnanya tetap kuning. Hal ini dikarenakan oleh bakteri membentuk basa dari fermentasi Voges-Prosker. Sedangkan pada uji reduksi nitrat dihasilkan hasil yang positif karena terdapat gumpalan yang berwarna merah. Adapun kesimpulan dari penelitian berdasarkan jurnal yaitu sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar terkontaminasi oleh bakteri Enterobacter, Cloacea, dan Citrobacter diversus. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan dari saya mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.